Halo Polpers M-Town, apa kabar hari ini? Kembali lagi kita di acara Polpers Corner. Nah, hari ini aku udah ditemani oleh Joshua Siburian dari Prodi Manajemen Usaha Perjalanan. Halo Joshua, selamat pagi. Halo Bu, selamat pagi Bu, apa kabar kabar hari ini? Ya, kita jadi sama apa kabarnya, tapi gak apa-apa. Ayo dong Jo, kenalin diri kamu ke teman-teman di rumah. Halo Polpers M-Town, saya Joshua Siburian, mahasiswa Prodi MUP. Sekarang saya semester 4. Udah semester 4. Sudah. Udah berasa ya Jo? Kamu Iya Bu, sepertinya kayak baru semalam ya yang PSDP. Iya, apalagi kamu kuliah tatap mukanya berapa semester Jo kemarin? Kemarin itu tatap mukanya 2 semester Bu. 2 semester ya. Ya. Habis itu langsung kita kena pandemi COVID, terus kamu online. Gimana sih rasanya? Jauh gak sih berbeda tatap muka sama online Jo? Kalau dibilang jauh pasti jauh Bu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena saat kita tatap muka kita langsung bisa berinteraksi dengan dosen. Saat ada yang mau ditanyakan bisa langsung. Kalau sekarang sudah lebih terbatas antara ruang, tetapi memang tidak terbatas antara waktu, karena kita juga bisa berkomunikasi meski tidak pada jam kuliah seperti itu Bu. Iya, jadi sebenarnya online ini membuat kita waktu itu nggak terbatas ya. Benar. Kadang-kadang jam 8, jam 9 masih cacatan ya. Pak, saya mau nanya dong Pak, tugas kemarin gimana gitu ya. Benar Bu. Berarti belajar daring ini membuat kita untuk berani lebih beda gitu ya. Benar Bu. Beda dalam artian kayak mana sih Jo? Aku lemot. Beda maksudnya seperti sekarang kan Bu, dalam kondisi daring, jadi setiap mahasiswa itu diwajibkan untuk mengerti mengenai perkembangan teknologi. Dare to be different, maksudnya kita kan sudah harus berbeda dibanding generasi sebelumnya. Harus mampu beradaptasi, mampu mengembangkan ide-ide kita, seperti itu Bu. Berarti beradaptasi new normal New gitu normal. Ya. Selain kita harus pakai masker juga, pakai prokes, semua aspek kehidupan kita sekarang kita harus mulai adaptasi, terbiasa dengan hal yang baru ya. Cara berpikir juga Bu. Harus lebih advance Bu gitu. Iya, harus lebih berinisiatif gitu kan Jo. Karena kan kadang-kadang kita juga yang kerja online gitu kan, gimana ya ini caranya ya biar kelar hari ini gitu kan. Sementara kita harus bertemu gitu seharusnya, tapi karena nggak bertemu jadinya aduh gimana ya gitu ya. Iya. Jadi tiap hari kita memang terpacu untuk harus selalu berinovasi, benar kan ya. Oke, jadi Joshua tuh kamu pertama-tama tahu Poltekpar itu dari mana Jo? Sebenarnya ini agak flashback ya. Iya benar. Okay. Sebenarnya dari karena kebetulan saya itu background dari SMK Pariwisata dan setiap uji kompetensi kita itu ada hubungannya dengan Politeknik Pariwisata Medan. Jadi sejak saat itu kita sudah benar-benar tahu bagaimana itu Politeknik Pariwisata Medan, karena memang senior-senior kita di sekolah itu banyak yang berkuliah di sini gitu Bu. Oh gitu, berarti in-touch-nya itu udah lama banget gitu. Sudah dekat sekali bisa dikatakan seperti itu. Kalau kamu berarti kemarin tuh kamu sempat mimpi lah, berarti nanti aku juga harus di Poltekpar Medan gitu ya Jo? Iya benar Bu, karena memang berada di Poltekpar Medan itu memang sudah mimpi sejak lama sih Bu. Seriusan? Serius Bu, ini karena kamu enggak benar Bu. Ini benar dari hati kan? Iya Bu, karena memang melihat senior-senior yang dari SMK kan mereka itu wah sudah sampai di sana di sini seperti itu kan Bu, jadi pengen aja jadi seperti mereka. Berarti udah banyak dong senior-senior kamu yang lulus dari Poltekpar. Banyak Bu. Kapal pesiar. Ada Bu, kapal pesiar di negeri, hotel di luar negeri, Amerika dan sebagainya. Berarti kamu terinspirasi sekali ya dengan itu. Iya, benar Bu. Jadi kamu bercita-cita nggak sih mau bekerja di luar negeri setelah ini? Maksudnya karena udah sering melihat gitu kan. Kayaknya aku juga pengen nih ke Amerika gitu. Aku juga pengen nih ke Inggris gitu loh. Ada nggak sih? Kalau dibilang tentang bermimpi gak untuk bekerja di luar negeri? I believe a lot of people will think so, akan berpikir seperti itu. Saya juga sejak lama bagaimana ya jikalau saya bekerja di luar negeri. Tetapi ya kita menunggu hasil yang akan kita dapatkan. Tapi mulai sekarang kamu udah menyiapkan diri kan? Dan sekarang bagaimana cara kita untuk mempersiapkannya itu sih Bu. Dengan cara ya belajar, bagaimana cara kita mengambil relasi yang banyak, tidak hanya di Indonesia. Kalau misalkan bisa masih mencari lebih luas lagi, mengapa tidak? Berarti sekarang itu intinya kita harus membangun koneksi. Benar, koneksi sih yang the number one. Terus kamu kenapa mau di manajemen usaha perjalanan? Karena kan sebenarnya banyak anak yang kerja di kapal pesiar itu kan dari tata hidang gitu kan, divisi kamar gitu kan. Kamu kenapa milihnya di usaha perjalanan Jo?
Mengapa memilih di usaha perjalanan begitu ya? Iya. Oh, atau kemarin waktu kamu nyoba ada berapa pilihan, Jo? Pilihan saya itu ada 2 sih, Bu. Yang pertama itu memang manajemen usaha perjalanan. Kedua manajemen usaha perjalanan. Berarti sama, berarti Iya, satu benar, pilihan doang. Karena kemarin bisa katanya memilih 2 jurusan yang sama, prodi yang sama. Yang ketiga itu pengelolaan perhotelan. Oh, Karena memang background saya itu dari perhotelan di SMK. Bu. Justru PPH-nya di pilihan ketiga gitu Iya, ya. bukan kita menganggap PPH lebih rendah daripada tidak, sama. Semua sama. Sama. Maksud aku kan Preferensi, kalau preferensi orang kan PPH itu karena dia udah sarjana terapan iya, gitu benar. kan. Manajemen usaha perjalanan itu kan masih diploma 3. Banyak kan orang langsungnya, aduh aku mau S1 aja lah, kayaknya ribet nanti ekstensi misalnya gitu sih. Bukan gimana-gimananya gitu. Kembali ke preferensi sih. Maksud aku kenapa sih milihnya MUP gitu? Nah, kalau saya sendiri berpikir seperti ini, Bu. MUP bagi saya menyenangkan sih, Bu. Mengapa seperti ini? Yakin, Bu, yakin. Tahu dari mana? Kan belum masuk kemarin. Kepo. Karena memang saya kan awalnya perhotelan, Bu. Dan saya rasa perhotelan memang menyenangkan. Tetapi kenapa tidak untuk mencoba yang berbeda? Tapi memang kan mereka itu tetap satu jalur dalam satu ruang lingkup pariwisata. Oh, berarti itu. Karena kamu background perhotelan, kamu ambil pariwisata. Jadi ketika sekarang kamu bisa menggabungkan. Ya, benar. Jadi kamu belajarnya lebih banyak, dapatnya lebih banyak. Benar, gitu kan? Mendapatkan kedua-duanya dan menggabungkannya menjadi suatu impian gitu. Luar biasa Joshua. Baiklah, jadi Polpers kemarin itu waktu Joshua masuk, jadi kesan pertama saya sama Joshua itu, pertama saya kaget, nih anak rajin banget kan nge-WhatsApp, ibu saya minta tolong dong, ini, ya kan Jo? Iya benar. Nah terus kemudian yang terakhir yang aku paling ingat itu, kamu tuh selalu nanya ke aku, Bu saya mau ikut lomba ini, gimana ya gitu. Yang pada akhirnya aku bilang, Jo ayo dong coba konsultasi sama Prodi gitu kan. Iya benar Bu. Karena kan memang jalurnya waktu itu seperti itu, atau basic. Benar. Ya jadi kan kemarin kita sempat masih tatap muka kan 2 semester. Tapi aku penasaran Jo, kamu kok itu jarang gitu kan aku lihat, kamu kok suka banget ikut lomba gitu loh. Kenapa suka ikut lomba gitu ya Bu? Iya, dan aku tuh sebenarnya kagum gitu kan, karena dulu aku juga kayaknya anaknya pemalas gitu. Waktu sekolah kan ada lomba tapi yang udah gitu males gitu. Tapi kamu malah, karena kan kamu lebih dari 3 kali waktu itu kan. Iya Bu. Jadi saya suka lomba itu karena memang hanya satu hal sih Bu. Sudah punya potensi itu kan Bu. Kenapa tidak untuk dikembangkan? Kenapa tidak kita ikut lomba? Karena dengan ikut lomba kita itu dapat banyak pengalaman. Selain itu berbicara mengenai hadiah berupa uang atau sebagainya, yang paling penting kan pengalaman. Experience is the best teacher. Luar biasa. Baiklah, berarti pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Yes, jadi teman-teman kalian harus rajin lihat lomba. Terus yang paling sebenarnya kan tantangan yang utamanya itu mau kan Jo? Benar Bu. Kemauan, apakah memang punya kemauan? Karena banyak orang yang berpotensi tapi tidak mau mencoba. Benar-benar. Tapi ya kadang itu malas itu memang gak ada obatnya. Contohnya saya gitu kan, malas ikut lomba. Nah terus Jo, lomba yang paling berkesan itu loh. Maksudnya yang paling pertama sekali kamu ikut itu lomba apa Jo? Yang paling pertama ya Bu? Paling pertama yang waktu itu aku mulai dari sini dulu deh gitu. Terus itu di usia berapa? Oke, yang paling pertama itu di usia 16 mungkin Bu, di kelas 1 SMA. 16 tahun, kelas 1 SMA ya? Ya. Itu lomba apa? Itu kemarin lomba debat bahasa Inggris tingkat Provinsi Sumatera Utara Bu. Oke. Dari SMK sih Bu. Dari SMK, berarti itu kamu tahu ada lomba itu dari? Karena memang setiap tahunnya itu ada lomba itu Bu. Jadi setiap kabupaten harus mengirimkan 3 siswa terbaiknya untuk mewakili kabupaten. Nah kemarin itu kita dari Kabupaten Dairi 3 orang. Kebetulan itu dari SMK Prima, dari sekolah saya dulu. Jadi itu waktu kelas 1 SMK itu memang masih terbatas dari segi kemampuan, dari segi kepercaya dirian gitu kan. Percaya diri masih sangat terbatas Bu. Kemudian di situ saya berproses menjadi lebih percaya diri, lebih bisa. Yang paling penting adalah berani mencoba, karena kemarin itu kompetitornya itu sangat luar biasa Bu. Saya akui. Sementara saya masih kelas 1 di situ. Dan itu maksudnya dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Segala macam tuh lebih oke gitu. Benar Bu. Dan memang ya puji Tuhan saat itu mendapat predikat juara 3 dari semua kabupaten di Sumatera Utara. Dan mulai saat itu saya berpikir, loh saya bisa nih di sini.
kenapa enggak terus mencoba, karena memang saya lihat ada hadiahnya gitu kan Bu. Uang jajan bisa nambah gitu Bu. Ya dipergunakan yang ada. Tuh, Joshua baru pertama aja udah juara 3 gitu loh. Luar biasa. Terus maksud selama itu kan kamu ngelanjut nih ikut lomba ini, menang terus atau ada pernah tidak menangnya? Maksudnya tidak menang dalam artian di luar juara 3 gitu ya Jo? Ada nggak? Tidak salah pepatah mengatakan Bu, winners never stop trying. Kalau berbicara mengenai trying berarti setiap orang itu pasti mengalami kegagalan. Saya juga manusia biasa Bu. Ya. Jadi pernah mengalami kegagalan juga. Kemarin itu ada dia lomba English Speech Contest di Medan, dan kemarin itu sama sekali tidak masuk juara. Tapi bukan berarti kegagalan saya itu membuat saya menjadi kamu itu gak bisa, ya udah gak usah lagi di situ. Justru saya harus bisa karena saya percaya I believe in myself. I can do everything I can. Berarti seperti itu. Ketika kamu kalah, kamu koreksi diri. Yes, koreksi diri adalah hal yang paling penting. Dimana, gitu ya. Iya benar Bu. Terus kamu sedih gak sih waktu itu? Karena kan udah terbiasa menang gitu kan. Kalau dibilang sedih, pastilah mungkin sedih Bu. Tapi ya sedih cukup untuk sehari saja. Itu prinsip bagi saya Bu. Karena bersedih pun berlarut-larut itu kan tidak ada artinya Bu. Sama saja sudah, ya udah, you have been failed, but you can be winning if you try do your best. Setuju. Kamu sangat memotivasi banget loh Jo. Waduh. Tapi kayaknya kalau untuk saya udah telat lah mau ikutan lomba. Jadi ini buat Polpers M Town, ayo jangan malas. Di masa daring pun kalian harus tetap maju, ya kan? Benar Bu. Nah, terus satu lagi, boleh kasih tahu Polpers M Town nggak? Kira-kira nih Jo, kalau mau cari lomba-lomba kayak gitu di mana? Kalau teman-teman hendak mencari informasi lomba, bisa dari Instagram atau website khusus. Kalau seperti saya mengikuti atau follow Instagram informasi lomba, informasi beasiswa, dan kementerian-kementerian yang ada di Indonesia, karena mereka itu sering mengadakan lomba seperti itu. Berarti intinya kita harus rajin nyari sama rajin baca benar. Ya. Searching sih Bu. Oke, kita kembali lagi ke prodi ya Jo. Baik Bu. Selama kamu tatap muka 1 tahun itu, yang paling berkesan di kamu itu apa Jo? Yang paling berkesan saat tatap muka itu adalah turnya Bu. Benar-benar turnya. Itu merupakan kesan yang paling tak bisa dilupakan mungkin. Emang nanti. Kemana aja kemarin? Kemarin itu sampai ke Tapanuli Tengah Bu. Tapteng Sibolga. Dan seharusnya memang setelah kita dari Sibolga, harusnya itu dalam periode 1 semester ke depannya harus sudah ke Sabang. Tapi tiba-tiba pandemi datang, what we can say. Akhirnya kita virtual tour ya Bu. Tapi iya kan? Tentunya kalau untuk berbicara mengenai pandemi, walaupun memang sudah affect tourism industry, bukan berarti pariwisata itu harus ikut mati juga. Ada implementasi virtual tour, ya kembali lagi ke kreativitas kita masing-masing. Jadi selama pandemi itu kalian ada dimintain nggak sih buat virtual tour gitu? Maksudnya bukan harus langsung ke sana sih. Misalnya kita minjam videonya orang gitu kan, terus kita mencoba menjelaskan gitu, jadi kayak guiding virtual gitu, ada nggak? Kalau di Prodi MUP kita ada Bu, itu bagian praktikum. Jadi kita diminta oleh dosen untuk mencoba membuat virtual tour dengan kreativitas kita masing-masing, dan itu videonya karena memang kita sudah pernah tour sebelumnya dan ada dokumentasi, kita pergunakan dokumentasi tersebut Bu. Tetapi kita juga bisa mengambil video dari yang lain dengan membuat source-nya tentunya. Tetapi ada Bu. Berarti daring ini tidak menghentikan kegiatan field trip ya, walaupun virtual. Ya benar Bu. Walaupun memang kesannya itu pasti berbeda ya Bu, karena kan kalau dia virtual kita beda rasa ya. Beda rasa Bu. Gak bisa nyentuh air laut contohnya. Tapi cuma bisa ngebayangin, ini pasti rasanya asin gitu kan. Benar Bu, benar. Terus sekarang kalau Joshua lagi ngapain nih? Lagi siap-siap ngapain? Sekarang saya lagi prepare untuk PKN Bu. PKN? Iya. Udah dikasih tau gak sih PKN-nya kemana? Kalau kita PKN-nya itu ke TBC Lelahi. Itu memang karena memang kita mencari sendiri kemarin Bu. Ada, kalau misalkan mahasiswa itu punya rekomendasi sendiri, silahkan disampaikan kepada kampus. Namun sebenarnya kampus sudah menyediakan tempatnya seperti itu Bu. Cuman memang peraturannya tidak boleh di luar Sumatera ya. Seharusnya memang iya Bu. Harusnya kita sampai ke Pulau Bali, Jakarta. Iya. Tetapi sekarang itu karena pandemi kan. Karena pandemi harus di Sumatera Utara semua.
kamu berarti rencananya PKL tadi di mana? Di TB Silalahi, TB Kabupaten Silalahi. Toba. Kabupaten Toba. Oh, itu yang museum kan? Ya, museum TB Berarti nanti Silalahi. kamu di sana prakteknya guiding sama Tour guiding sama tour planning, Bu. tour planning. Perencanaan, perencanaan ya, pariwisata juga. Ya? pariwisata juga, Bu. Tapi di daerah TB Silalahi seperti itu. Tapi kan kamu kenapa nggak pilih di daerah aja, Jo? Kalau kenapa gak milih daerah gitu ya, Bu? Iya, soalnya kan ada Taman Wisata Iwan juga kan? Iya, benar. Dekat lagi dari rumah bukan sih? Saya mau mencoba lebih baru lagi sih, Bu. Di tempat lain bagaimana sih gitu. Berarti kemarin seandainya kalau bisa di Bali, kamu udah ke Bali ya? Iya, Bu, rencana memang Ya ke sana. kan? Biar banyak melihat gitu ya. Baiklah. Kita kembali lagi ke lomba ya, Jo. Baik, Bu. Lomba yang paling besar yang pernah kamu ikutin itu apa, Jo? Lomba yang paling terbesar ya, Bu. besar, terus maksudnya besar dalam artian persaingannya itu lebih luas gitu loh. Jadi misalnya kalau tadi kan seprovinsi, sekota Medan gitu kan, se-Indonesia atau sedunia gitu. Ada sih, Bu, 2 lomba dia yang saya rasa itu besar lombanya ataupun persaingannya ketat seperti itu, Bu. Yang pertama itu lomba esai yang diadakan oleh STP Trisakti. Itu yang in collaboration with IMI Switzerland. Yang kemarin itu kan itu ada pesertanya yang dari China, Thailand, IMI Switzerland. Berarti ini udah mendunia ya? Ya, internasional, Bu. Coba diceritain. Tuh kan aku kebiasaan. Tapi gak apa-apa. Coba diceritain, Jo. Dan kemarin itu kan kita lombanya itu buat esai, Bu. Esai pariwisata. Jadi saya mewakili Politeknik Pariwisata Medan. Kemudian kita itu ada pesertanya 180 peserta. Terus Maksudnya seluruh dunia 180 ya? Iya, Bu. Jadi itu ada 6 negara sebenarnya. Tidak semua. Oke, tapi 6 negara tapi itu udah banyak banget 180 peserta. Berarti esainya dalam bahasa Inggris ya? Esainya dalam bahasa Indonesia sebenarnya, Bu. Bahasa Indonesia. Bebas karena bahasa Indonesia itu dinilai oleh juri dari Indonesia. Kalau misalkan dari Thailand, dari China, ada juga dari China, Bu. Mereka itu pakai bahasa Inggris dan tim penilai juri bahasa Indonesia dari Indonesia sudah mengerti lah seperti itu. Oh, oke. Berarti jurinya memang udah standarnya internasional. Maaf. Oke. Dan kemarin itu dari 180 peserta diakurasi menjadi 10 finalis terbaik. Kamu masuk 10? Ya, benar, Bu. Biasa. Terus tak nganga sih, Bu, karena memang awalnya berpikir seperti ini, yang penting ikut saja lah dulu untuk melihat sejauh mana sih bisanya gitu kan, Bu. Terus diumumkan 10 finalis terbaik dan ternyata Poltekpar Medan masuk, dan saat itu wah, bersyukur sekali, Bu. Kamu juara berapa waktu itu, Jo? Nah, setelah 10 besar itu, Bu, masuk dia final, kita presentasi. Setelah itu pengumuman, dan gak nyangkanya, Bu, kita juara 1 loh, Bu. Wow, dan luar itu memang biasa, Joshua. Bukan karena Joshua sendiri sih, Bu, ada bantuan dari kampus, dari Prodi MUP yang memberikan dukungan baik material maupun moral, dan semua itu memang atas kerjasama kita bersama. Luar biasa. Tapi tetap kreatif idenya kan dari Joshua ya. Kalau misalnya kita di kampus kan sifatnya mendukung gitu kan. Ya, sebisa mungkin kita mendukung lah Joshua gimana gitu. Esainya tentang apa, Jo? Esainya kemarin saya buat mengenai pengembangan pariwisata di Kabupaten Dairi, Bu. Saya mengangkat isu perekonomian di Desa Silalahi. Luar biasa. Desa Silalahi yang terakhir Pak Sandiaga Uno pergi. Ya, kan, benar, Bu. Itu yang Beli Kreatif Danau Toba. Beli Kreatif Danau Toba, dan katanya juga Beli Kreatif Danau Toba itu sangat membantu UMKM di sana ya. Karena memang isu di Dairi itu, di Desa Wisata Silalahi itu potensi besar, tapi perekonomian masyarakat tidak berjalan sesuai yang diharapkan, seperti itu, Bu. Mungkin juga karena akses kali ya, Jo. Maksudnya ke sana kan harus turun lagi gitu kan. Padahal di situ ada geoparknya yang apa? Bawang tumbuh di bebatuan. Nah, itu kan, Bu, kemarin yang waktu saya itu saya membawa isunya itu uniknya banyak bawang merah. Keunikannya banyak, bawang merah dapat tumbuh di atas batu. Iya. Kemudian air terjun. Itu bawang merah apa bawang Batak gitu, Jo? Sebenarnya itu bawang merah, Bu. Cuman bedanya apa? Bawang Batak memang orang banyak mengatakan bawang Batak karena cita rasanya berbeda dibanding bawang merah yang dari Jawa, seperti itu. Oh gitu. Lebih pedas kalau dirasakan. Iya, sama daunnya itu juga enak kan kalau dimasak sambal kan. Tuh kan kita dari apa namanya?
membicarakan lomba, kampus, akhirnya kita merambah ke kuliner. Tapi nggak masalah, karena kan kita bebas, kita masih ngobrolin masalah pariwisata. Terus lanjut lagi tadi silalahnya, kemudian kan Bu, saya membuat sebuah implementasi bagaimana caranya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Dairi, di Silalahi. Nah, saya implementasikan yang namanya GoTalk. Apa itu GoTalk? Agrotour program, Bu. Oh, Agrotour. Jadi saya membuat implementasi program wisata agro. Jadi dengan wisata agro tersebut tidak hanya memberikan kepuasan bagi wisatawan, tapi para petani juga dibantu dari segi ekonomi. Nah, petani itu kan awalnya seorang petani seperti itu kan, Bu. Setelah adanya implementasi GoTalk, mereka bisa menjadi pemandu wisata di ladang mereka sendiri. Berarti kemarin kamu turun langsung ketemu bapak-bapaknya gitu? Iya, benar, Bu. Saya kamu observasi langsung. Ngobrol. Luar biasa. Ini kayak udah penelitian banget. Aduh. Nah, tapi itu sangat ini loh, mengapresiasi loh sebenarnya. Kok mengapresiasi sih salah, menginspirasi. Iya. Karena kan anak muda zaman sekarang kan kebanyakan ya main handphone gitu kan, di rumah main game segala macam. Tapi luar biasa masih ada seperti Joshua. Aku nggak nyangka kalau kemarin itu esainya itu aku pikir cuma sekedar menulis, tapi ternyata kamu observasi. Nah terus Agrotour itu masih berjalan sampai sekarang di Silalahi, Jo? Sebenarnya Agrotour itu sudah kita berikan programnya kepada pemerintah di sana, Bu. Tapi kita tidak tahu apakah mereka sudah mengimplementasikan. Nah, sebenarnya nanti kalau misalkan saya sudah selesai dari sini, saya akan coba untuk berkolaborasi kembali dengan mereka. Luar biasa. Seperti itu. Padahal ini masih mau PKL loh, tapi udah memikirkan kolaborasi. Tunggu, itu kan baru essay di Dairi kan? Nanti dia udah PKL di TB Silalahi, ini kita lihat apa yang berubah di TB Silalahi. Karena ternyata Joshua ini awalnya apa ya, saya pertama kali ketemu kamu tuh pemalu kan, aku pernah bilang kan, iya benar. Yo, kamu tuh kayaknya pemalu banget, tapi ternyata di balik pemalunya idenya sangat luar biasa. Aduh, dan itu akhirnya terbongkar di podcast ini. Waduh. Podcast Poltek Medan. Iya, karena kan kita nggak pernah ngobrol sampai sedalam ini ya. Iya benar. Maksudnya detail esainya apa gitu kan. Kemarin dapat hadiah apa sih? Nah, ini yang di Trisakti ya, Bu. Ya, kalau dapat hadiah dia gue minta traktiran habis. Kemarin itu sebenarnya ada uang pembinaan, Bu. Kemudian kita dikasih beasiswa. Beasiswa untuk? Ya, jadi kan saya diploma 3 nih, Bu, di Poltek Medan. Nanti kalau misalkan mau ekstensi kelas bisa di sana dengan beasiswa tersebut. Wow, tuh. Teman-teman sekalian, lomba ternyata bisa menjamin keberlanjutan sekolah kita. Iya benar. Ya kan, berarti sekarang kamu tamat dari Poltek Medan udah bisa ngelanjut S1 bisa, berarti ya? Ekstensi ke S1. Ekstensi ke S1. Itu beasiswanya full? Beasiswanya kemarin itu 15 juta, Bu. Wah, lumayan. Kan ya, ekstensi 2 tahun kan? Iya, Bu. Nanti paling menambahi sedikit lah. Iya. Gitu. Terbantulah, Bu. Wah, luar biasa. Jadi kamu rencananya mau lanjut atau enggak nanti, Jo? Rencana sih melanjut, Bu, tapi tidak tahu bagaimana nanti ke depannya. Tapi belum tentu pasti melanjut ke sekolah itu atau tidak. Benar. Ya. Tapi setidaknya sekarang kamu udah punya inilah, maksudku udah punya tujuan gitu kan. Oh iya, berarti kalau aku nggak kesini, berarti opsinya tadi kolaborasi dulu ke Silalahi atau melanjutkan sekolah gitu ya. Luar biasa juga, aku jadi bingung nih sekarang. Aduh. Mau menggali tapi kayaknya apa pantas gitu. Pantas kok. Enggak lah. Terus apa ya? Selain itu lomba yang berikutnya apa? Yang terakhir ini, Bu, ada lomba FIT VT 2021. Itu diadakan oleh IFI Franchise, Kedutaan Besar Prancis di Indonesia, bekerja sama dengan Universitas Pradita. Kamu ikut itu juga? Iya, Bu, ikut VT juga. Nah, itu memang salah satu lomba yang paling berkesan sih, Bu. Kenapa? Karena di balik itu semua banyak dramanya sih, Bu. Dramanya ini kok kayak sinetron. Coba diceritain. Penuh perjuangan, Bu, maksudnya. Awal mulanya kamu tahu The VT itu dari mana? Awalnya sebenarnya itu aku lihat seniorku di Poltek Medan. Tunggu, senior Hegi ya? Iya, Hegi, okay. Bang Hegi Siregar. Nah, kan kemarin tahun 2019 Bang Hegi berangkat ke Prancis tuh, ke Paris, Bu. Iya. Cuman bener. Karena VT gitu kan, Bu. Wah, saat itu aku berpikir, wah keren banget gitu kan, Bu. Kemudian sudah nyampe di Poltek Medan, saya coba cari informasi lombanya, dan tahun 2020 lombanya tidak ada karena pandemi, Bu. Oh iya, setelah Hegi pandemi. Nggak ada. Terus tidak tahun ada. Ini ada lagi. Tahun ini ada, Bu. Tahun 2021 kembali dibuka
pendaftaran ke FITI. Lombanya itu adalah bagaimana cara kita menceritakan pariwisata pada masa pandemi. Bahan yang kamu angkat kali ini apa? Kalau tadi kan udah Silalahi yang di lomba esai pertama. Kalau yang FITI? Bahan yang saya angkat kali ini dari Kabupaten Toba, tepatnya di Taman Eden 100. Oh, tempatnya Pak Marandus. Ya, Pak Marandus Sirait. Memang sih Taman Eden itu berpotensi untuk menjadi pusat UMKM lokal. Sangat. Ya, karena di sana itu ada Taman Andaliman, Bu. Tanaman Andaliman. Kalau aku nggak salah kan Taman Eden, apa namanya? Taman Eden 100. 100 karena di situ ada 100 macam tumbuhan pohon. kan. Ya. Tapi memang Bapak itu fokus di Andaliman. Andaliman, Bu. Yang menjadi komoditi utamanya itu Andaliman, Bu. Karena itu salah satu geopark kaldera, ya benar. Kaldera kan. Karena di sana itu ada batuan sedimen, Bu, di air terjunnya yang air terjun bawah itu. Ya, air terjun di bawah itu yang diperkirakan 70.000 tahun lamanya. Seriusan itu 70.000? Iya, Bu, sebelum aku baru tahu loh. Kemarin pergi nggak pernah nanya soalnya. Cuma bapaknya cuman bawa terus ngajak ini pohonnya sini, pohon ini gitu. Cuman Andalimannya memang aku coba ada di situ. Gitu. Ada. Terus dia punya camping ground juga. Camping ground, benar. Terus dia juga punya itu kan tour untuk ke bukit gitu ya. Bukit Cinta kalau aku nggak salah namanya. Oh, masuk ke dalam itu ya, Bu? Iya, jadi bapaknya di situ tuh nggak cuma sekedar wisata kebun gitu, enggak. Jadi ternyata banyak aktivitas. Adventure tour ya, Bu? Iya, kita bisa camping, kita juga bisa hiking gitu lah. Dan bapaknya sendiri yang bisa memandu juga, Pak Marandus itu. Pak Marandus ya. Iya, aku sempat kenal dia. Sama dia bikin produk itu kan. Andaliman dibotolin. Oh iya. Sambal Andaliman, benar-benar. Iya, itu enak loh. Kok jadi endorse makanan tuh kan, kita bahas makanan. Lanjut lagi ke ini bahannya. Nah, Joshua. Kemudian kan, Bu, saya mengangkat tema Taman Eden. Sebenarnya Taman Eden itu apakah dia berhenti pada masa pandemi? Nah, ternyata Taman Eden itu sudah menerapkan CHSE, Bu. Nah, itulah yang menjadi topik utamanya di VT ini. Dan apakah Taman Eden itu membuat suatu kreativitas untuk bertahan pada masa pandemi? Dan memang faktanya Taman Eden itu membuat kreativitas seperti itu, Bu. Seperti Andaliman diolah menjadi sabun Andaliman. Saya juga sabun. Kayak mana sabun? Saya di sabun itu ada kandungan Andaliman ya? Iya, benar, Bu. Supaya apa? Katanya dengan Andaliman itu menyehatkan badan, Bu. Menyehatkan badan. Ada seperti kandungan yang di dalam Andaliman tersebut. Oke, terus? Nah, kemudian Andaliman itu dapat diolah menjadi obat-obatan tradisional. Nah, meskipun wisatawan tidak datang ke Taman Eden itu, mereka masih dapat melangsungkan hidup dengan cara menjual produk-produk tersebut. Online berarti ya? Yes, benar, Bu. Kreatif tourismnya. Nah, itulah yang saya angkat di VT tahun ini, seperti itu. Berarti itu kamu buat kayak paparan atau gimana sih? Atau observasi langsung? Maksud aku kalau kayak tadi kan di lomba yang pertama kamu observasi langsung, terus kamu bikin programnya, nah dituangkan dalam bentuk esai. Nah, kalau di FITI ini bentuk akhirnya apa? Paparan kah, video kah? Nah, gitu. Kalau di FITI ini kita itu disuruh membuat sebuah video esai, Bu. Jadi seperti dua kondimen esai tapi dalam bentuk video. Nah, di dalam video itu kita harus tapi ada buat PowerPoint juga. Yes, benar, Bu. Saat sudah dinyatakan sebagai finalis dari sekian banyak peserta, kita akan disuruh membuat sebuah file presentasi. Yang mana itu akan kita presentasikan di hadapan panel juri dari Kedutaan Prancis. Wow. Agak sedikit greget sih, Bu. Yang kemarin kan masuk finalis tuh kan, Bu. Bahagianya wah. Total pesertanya berapa, ingat nggak? Maksud aku saingan kamu tuh berapa orang gitu? Kalau tadi kan 180 ya? Iya, Bu. Kalau di sini berapa orang? Kalau di sini kita tidak saling mengetahui berapa peserta, Bu, karena video yang kita buat itu di private, Bu. Oke. Jadi tidak saling mengetahui siapa-siapa saja. Tapi yang pasti banyak ya kemarinnya. Pasti banyak, Bu, karena memang hadiahnya pun wah luar biasa. Ke Paris ya? Ke Paris, Bu. Hegi kan sempat ke Paris kemarin, ya, benar, tapi Bu. Dia ikut lomba 2 kali kan. Oh iya, tahun 2018 ya, Bu? Iya, nanti kita telepon Hegi ya. Terus lanjut lagi. Nah, kemudian kamu saat persiapan bikin video itu kayak apa? Boleh diceritain gak sih? Karena kan nih lombanya kayaknya agak ribet ya. Kamu harus video, presentasi gitu kan.
Sebenarnya yang pertama kan cuma esai gitu kan. Iya, Bu. Nah, di sini tadi yang aku bilang itu penuh drama, Bu. Perjuangan sih lebih Coba tepatnya. Aku pengen tahu dong dramanya kayak apa gitu. Kalau perjuangannya itu sih, Bu, bagaimana kita berkomunikasi ke kampus dulu, Bu, manajemen, karena memang manajemen membantu kita dari segi pendanaan saat observasi ke lapangan. Oke. Jadi kemarin kita diberikan dana akomodasi, transportasi dan juga uang saku. Setelah itu bagaimana cara kita mengobservasi ke lapangan karena kan masa pandemi, Bu. Kemarin Protokol kebetulan kesehatan harus sangat benar. Diperhatiin. Kemarin itu PSBB-nya tepat di tanggal saya observasi, Bu. Sementara pengumpulan video sudah seminggu lagi. Iya. Nah, sempat panik juga sih, Bu, karena kemana lagi Tinggal nih, kemana seminggu lagi. kan, harus take video, harus ngeditnya, belum Benar. mikir story-nya kan. Nah, tapi ya ternyata semua dapat terlaksana dan tentunya ini semua atas bantuan dari berbagai pihak untuk Poltekpar Medan yang sudah memberikan bantuan berupa material dan juga motivasi. Dan yang paling membantu, Bu, ada Bang Hegi di balik layar sampai subuh-subuh, Bu, memberikan itu pengetahuan untuk presentasi. Pengalaman dia ya. Ada juga teman rekan saya Wahyu Andika. Dia Hai, kan bro. jago bikin video kan. Iya, Bu, Si Wahyu Andika. Oke, terus Ada Dapat Sumardi Sitanggang. Ada Tio Damanik, Bu, dan semua yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Thank you so much for your help. terus kemudian maksud aku habis kalian itu dramanya apa lagi gitu loh. Udah tinggal seminggu. Berarti seminggu itu kamu stay di Taman Eden. Iya, stay di Taman Eden, di daerah Taman Eden, tepatnya di Persea. Nah, drama selanjutnya itu, Bu, saat kita sudah editing, video tidak bisa dikonversi. Nggak bisa diunduh, Bu. Oh my Sempat God. panik, Bu, karena ya pakai apa lagi gitu kan, Bu. Iya. Bagaimana nih, padahal waktunya sudah 5 hari lagi di situ, Bu. Dan harus memang balik ke Sidikalang lagi karena ada hal yang perlu dikerjakan gitu kan, Bu. Akhirnya kita berusaha lagi dengan segala tenaga gitu, Bu. Satu lagi, Bu, ada Joy Aritonang juga, teman saya yang you help me a lot. Tadi dilupain ya. Terus lihat kamera, hai Joy gitu. Hai Joy. Dan tentunya Pak Marandus Sirait yang mengizinkan kita untuk observasi ke sana walaupun di masa pandemi. Tapi Pak Marandus ini orangnya memang luar biasa. Luar biasa, Bu, karena suatu hutan dijadikan sebagai tempat yang bisa menghasilkan. Wah, itu banyak banget. Out of thinking. Maksud aku tuh effort bapaknya sendiri juga terhadap dunia pariwisata itu tinggi banget. Tinggi, Bu. Gitu. Dia oke lah gitu. Karena dulu aku sempat berhubungan juga ngobrol-ngobrol gitu kan, membahas pengembang pariwisata dan dia jadi salah satu destinasi paket kemarin ke Danau Toba. Yes. Dan bapaknya tuh sangat welcome gitu. Dan kita beruntung lah ya, kamu ngambil di situ, bapaknya juga support gitu. Benar, Bu. Sangat beruntung. Jadi akhirnya balik lagi videonya tadi kayak mana? Lalu videonya itu kan, Bu, kita buat Berhasil akhirnya di-download. akhirnya berhasil, Bu. Itu salah di mana, ketemu nggak? Ternyata salahnya itu di media editing ya, Bu. Ternyata tidak mendukung kepada aplikasinya. Oh gitu, berarti cuma salah format gitu ya. Yes, benar. Tapi Bu, itu udah bikin panik sampai gimana kan? paniknya sudah, wah gimana nih, siap gak ini nanti. Akhirnya kita pakai media lain, akhirnya ternyata bisa. Oke, terus final presentasinya gimana? Nah, ini sebelum kita tanya result dia juara berapa ya, aduh. Final presentasinya gimana, Jo? Nah, waktu final itu kan, Bu, dari Sidikalang kan berangkat ke Medan. Itu berangkatnya subuh, Bu. Nah, sebelum berangkat ke Medan itu kita kan sampai sama Bang Hegi itu sampai jam 4 pagi. Berarti kamu gak tidur dong? Gak tidur, itu? Bu, serius gak tidur, Bu. Nah, dari kita berangkat jam 4 lewat sekian ke Medan. Nah, baru tidurnya itu di mobil. Sampai di Medan kurang lebih jam 10. Karena presentasi kan jam 2 siang, Bu. Dari jam 10 sampai jam 2 itu saya memang benar-benar gak bisa ngapa-ngapain. Karena makan gak sih waktu itu? Makan sih, Bu. Makan. Kirain dia waktu presentasi sambil kerucuk-kerucuk kan gitu. Karena memang di situ kalau dibilang grogi pastilah grogi ya, Bu. Iya. Terus latihan. Itu udah finalis ke berapa? Kamu maksudnya dari berapa peserta kan dikerucutin gitu kan? Kamu udah berapa finalis sih yang presentasi pada hari itu? Yang presentasi ada 10 finalis, Bu. 10 juga. Dari seluruh Indonesia. Oke. Nah, saat presentasi saking gugupnya, Bu. Aduh. Bahkan untuk share screen pun gak bisa, Bu. Gak tahu share screen itu bagaimana caranya, gak tahu. Untung ada
Bu Christina guys. Membantu, thank you Bu. Jadi kemarin itu bocoran sedikit. Sebenarnya Joshua mau di prodi, cuman karena kita waktu itu lockdown ya Jo. Iya, kebetulan saya di kantor, ya udah saya bantuin. Memang jadi awalnya tuh, kok jadi aku yang cerita ya Jo? Gak apa Bu. Ya. Jadi awalnya aku nanya, Joshua mau pakai PC nggak? Oh boleh Bu. Mau pakai laptop nggak? Boleh. Akhirnya saya siapin 2 gitu kan. Nah akhirnya dia pakai 2 akun waktu itu ya. Di komputer 1, jadi ini laptop, di sini ada komputer, jadi screennya 2 gitu. Tapi natapnya ke dia semua. Kemudian Bu, Ibu kan kunci aja Jo biar gak terganggu gitu kan Bu. Iya, jadi karena demi kenyamanannya Joshua, saya biarin gitu. Jo, kamu kunci aja biar nggak orang keluar masuk gitu. Terus endingnya juga entah gimana dia nge-WhatsApp, Bu, ini kenapa nggak bisa ya Bu, mulai dari kamera. Oke. Kamera pertama. Ternyata kameranya itu aku setting source-nya berbeda, tidak dari laptop, tapi dari Droid Cam gitu kan. Nah bahkan sampai itu aja Joshua bingung gitu, padahal sebenarnya sederhana ya Jo. Karena memang sudah panik gitu. Karena grogi. Kan. Nah terus yang kedua, udah tiba nih mau dia presentasi, dia grogi, nggak bisa share screen. Aduh tuh lucu banget. Terus endingnya kita ya udahlah share screen, akhirnya bisa ya Jo. Bisa Bu. Karena ada double akun, akhirnya kita tutup 1. Nah ketika dia presentasi ya udahlah baru kita lega, kita keluar. Iya benar Bu. Dan di situ memang waktu presentasi ada aja gitu Bu hal-hal lucunya Bu. Tapi aku motong ya. Tapi kamu keren loh waktu presentasi waktu itu. Wah thank you. Kan di depan itu ada saya, ada Pak Denny, ada Divo gitu kan. Karena itu dibantu Bang Hegi juga Bu. Tapi itu kamu keren loh. Aku nggak mau lihat Hegi. Bercanda. Terus Bu saat presentasi kan ada sesi tanya jawab dari juri Q&A. Kemudian jurinya berapa ya kemarin? Jurinya ada 4 Bu. 1 dari counselor EV franchise dari franchise, kemudian ada dari ketua himpunan pariwisata seperti itu Bu. Saya agak lupa, dan akademisi gitu Bu. Okay. Terus saat mereka bertanya, saat juri pertama bertanya, pakai bahasa Prancis dong Bu. Kamu gimana kamu? Aku gitu. Melongo nggak? Awalnya kan udah siap presentasi, terus dia bertanya Bu, bla 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 dalam bahasa Prancis. Kemudian saya bilang, dia kemudian langsung bersandar tuh Bu, dengan santai. Ya gitu kan Bu. Yeah. Kemudian saya bilang, sorry sir. Oh ya, sorry, why? Kata dia, I cannot speak French. Saya bilang seperti itu. Baru kemudian, dia ngulangin. Oh ya, I'm so sorry for that. Kata dia Bu. Okay. Diulangi lagi. Nah setelah itu ditanya juri kemudian, dan sampai juri yang keempat, and finally it's done. Terus kamu waktu ngejawabnya itu, kan kamu tadi bilang ada drama kan? Drama apa gitu? Dramanya juga Bu, sebenarnya banyak Bu. Salah satunya yang paling saya ingat itu kan juri pertama bertanya Bu, pakai bahasa Prancis. Kan saya bilang tadi gak bisa, kemudian Bapak itu menggunakan bahasa Inggris. Nah karena memang saya kurang fokus, saya kan gak tahu Bapak itu bertanya atau mengklarifikasi. Tapi yang saya paling ingat itu ada kata ekonomi. Oke, next. Masuk juri kedua kan Bu. Kemudian datang ibu juri yang kedua bertanya langsung. Nah memang saya karena tidak tahu apakah Bapak yang pertama bertanya, langsung saya jawab ibu yang kedua. Kemudian Bapak yang pertama nanya, hello, I'm sorry, but I ask you questions, kata dia seperti itu Bu. Oh yes sir, saya bilang seperti itu kan Bu. Karena saya ingat ada kata ekonomi, ya udah saya God help me gitu kan Bu. Kemudian saya menjawab yang ada hubungannya sama ekonomi, and ya sesuai dengan yang diharapkan Bu. Tapi mungkin waktu itu dia merasa kamu kurang sopan kali ya. Karena kan biasanya kan tipe kalau orang Prancis kan, kalau saya pertama ya kamu harus jawab pertama benar, dong Bu. Gitu kan. Itu bikin kamu gugup gak sih waktu itu? Kepikiran gak gitu? Kepikiran Bu. Saya pikir wah udah tamat. Iya karena kan kembali lagi ya teman-teman, apapun yang kita lakukan itu, penilaian pertama itu tetap ada di manner gitu kan. Manner. Itu tentunya menjadi pelajaran sih buat saya sendiri, karena fokus itu tetap harus menjadi kunci utama Bu. Dan kemarin itu sempat nggak fokus karena udah deg-degan Bu. Grogi. Di depan semua mahasiswa di Indonesia, mahasiswa pariwisata, kemudian depan akademisi, dan dosen dari Poltekpar juga sempat join, bercampur aduk Bu. Tapi kan Bu Christina bilang, ayo Jo, semangat Jo gitu kan Bu. Iya kan aku cuma bilang apa, ya udah anggap aja kamu lagi presentasi tugas di ya kelas kan? Gitu. Tapi walaupun kayak gitu kan tetap aja ya. Tapi ini bukan tugas gitu loh. Mungkin kamu kemarin udah mau sebel ya Bu, ini bukan tugas loh gitu kan. Tapi akhirnya berhasil ya Jo. Berhasil Bu. Kemarin memang kamu yang presentasi, aku sama Hegi yang TikTokan gitu kan. Hegi ini gimana? Aman suaranya, aman gitu. Aduh pokoknya
kamu yang presentasi, kami yang deg-degan lah pokoknya. Aneh gitu loh. Padahal kita nggak ikutan lomba. Jadi akhirnya kamu juara berapa? Padahal aku tahu sih kan, cuman karena ini podcast ya, kita bertanya lah. Juara berapa waktu itu? Kemarin itu Bu, ya bersyukurnya menjadi the third winner. Tapi saat itu kan pengumumannya malam hari itu Bu, jam-jam 7. Nah awalnya panitia mengatakan nanti kami akan membuka suara dari setiap peserta karena kita tidak bisa turn on the voice mic. Okay. Kemudian sesaat mereka mengatakan kami akan open mic dan dalam periode 1 menit ternyata the admin want to open your mic. Wah, masuk nih pikir begitu kan Bu. Masuk nih. Tapi walaupun udah ada kata masuknya itu saya tetap masih was-was Bu. Karena mengapa? Karena yang ke Prancis cuman hanya sampai juara 2. Berarti jatah Prancis cuman 2. Sampai juara 2. Nah, juara ketiganya hanya mendapat ya they give something for us sebagai apresiasi. Nah, kemudian walaupun sudah tahu bahwasannya masuk 3 besar, tapi masih was-was gimana ini gitu kan. Prancis gak gitu kan Bu. Karena memang udah impian dari lama kan Bu, wanna be in Paris gitu kan Bu. Yeah. Nah, akhirnya mereka mengumumkan and the third winner is, akhirnya masuklah Poltek Medan. Tapi meskipun seperti itu tetap bahagia kan. Waktu dengar juara 3 kayak mana rasanya? Pertama mungkin langsung gagal Prancis gitu kan, bisa jadi atau ya ampun ya Tuhan gitu. Awalnya sih Bu, gitu. Mana duluan? Penasaran kan? Kecewa dulu atau senang dulu? Jujur nih, jujur. Iya Bu. Jujur nih. Awalnya sebenarnya bukan kecewa sebenarnya Bu, kayak ya kok gak juara 2 besar gitu kan Bu. Ya, tapi kok gak Prancis? Kok gak Prancis sih gitu kan Bu. Tapi akhirnya saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Thank God, itu aja Bu. Thank God. Terus apa yang mereka kasih untuk mengapresiasi? Mereka ngasih kamera Bu. Lumayan dong. Lumayan Bu. Bisa untuk modal atau vita berikutnya ya yes, kan. Benar, terus Bu. Untuk lomba-lomba berikutnya terakhir nggak, maksud aku kan mungkin kamu lagi kebelet nih pengen ngambil video apa gitu kan. Udah ada gearnya gitu. Jadi nggak usah yuk tolong dong yuk ngambil take nih. Ngambil video bawa kamera ya gitu misalnya. Sekarang kan udah bisa tinggal kamu beli tripod terus take sendiri gitu kan. Benar. Aku masih speechless, luar biasa. Karena sebenarnya malam itu juga kita nunggu kan sama Hegi kan. Iya, pengumuman. Berapa anak ini, juara berapa anak ini. Akhirnya dia juara 3 teman-teman. Tapi luar biasa lah itu gitu. Karena kan setahu saya juga Hegi ikutnya 2 kali. Atau kita ngobrol bareng Hegi mau nggak? Boleh Bu, boleh. Benar ya?